cobaan yang dialami oleh dua hamba Allah, bapak dan anak, sama-sama memiliki militansi keimanan yang amat sangat dahsyat dan luar biasa. Betapa tidak berat, saudara hadirin, seorang bapak mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri yang sematawayang, anak yang satu-satunya, yang bernama Ismail alaihissalam. Bapaknya bernama Ibrahim alaihissalam. Bapak berkata kepada anaknya dengan tegas dan lantang, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur maza tara." Duhai anakku sayang, tadi malam ayah bermimpi dapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Kita bisa dapat bayangkan, saudara hadirin, betapa kalau kita katakan kepada anak kita masing-masing, "Nah, ayah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala akan menyembelih kamu." Kira-kira anak kita bagaimana, saudara hadirin? Bisa kabur, bisa lari karena ketakutan, saudara. Mau disembelih oleh ayahnya, meskipun itu perintah Allah, tapi militansi keimanan yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam, putranya menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Kalau di wasal bacanya, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Duhai ayahku sayang, lakukan apa yang kau diperintah. I'mal ma tu'mar. Duhai ayahku sayang, lakukan apa yang kau diperintahkan. Kalau itu perintah daripada Allah, kenapa tidak? Lakukan. Anak mau dipotong, begitu jawabannya, saudara hadirin. Lakukan ya, potong leherku. Begitu militansi keimanan yang dimiliki oleh putra daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Kedua-dua hamba Allah, bapak ataupun anak, memiliki militansi keimanan, iman yang bahasa Arabnya disebut dengan istiqomatul iman. Karena imannya istiqomah, berat sekalipun perintah Allah. Di lain firman Allah berfirman, betapa beratnya sholat yang 5 waktu untuk kita lakukan, tapi akan menjadi ringan, akan menjadi enteng. Kenapa? Karena kita memiliki istiqomatul iman. Segala macam ibadah tidak mungkin bisa dapat kita lakukan kalau nggak ada istiqomatul iman. Jadi pada kesimpulannya, istiqomatul iman itu adalah satu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Mudah-mudahan kita pulang beranjak dari tempat yang mulia ini akan diberikan iman yang istiqomah, sehingga perintah Allah yang bagaimanapun beratnya akan terasa ringan buat kita. Salat yang Allah katakan berat, tapi bagi kita alhamdulillah ringan. Kenapa? Ada istiqomatul iman dalam dada kita masing-masing. Keimanan yang mempunyai militansi yang amat sangat dahsyat dan luar biasa. Nabi Allah Ismail melaksanakan penyembelihan yang pada kesimpulannya leher yang begitu dagingnya empuk. Biasanya pisau bisa dapat melukai, bahkan memotong, tetapi pada diri pribadi Nabi Ismail tidak mempan, saudara hadirin. Yang pada kesimpulannya digantikan dengan domba yang diambil daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini proses pengambilan bagaimana domba bisa jadi pengganti Nabi Ismail, itu ceritanya amat sangat panjang dan kita sudah dengar dari pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para guru kita. Yang paling terpenting bagi kita sekarang ini adalah memiliki istiqomatul iman, iman yang istiqomah. Kalau sudah memiliki iman yang istiqomah, istiqomatul amal,
segala macam bentuk ibadat berat ataupun ringan, semuanya tidak jadi masalah buat kita karena ada istiqomatul iman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana caranya kita untuk memiliki istiqomatul iman? Enggak semudah yang kita bayangkan, saudara hadirin. Tidak semudah orang membalik tangan kanan membalik tangan kiri. Tidak semudah orang membalik tangan untuk memiliki istiqomatul iman. Nabi SAW menjelaskan, la yastaqim imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Atau kama qala Nabi SAW. Tidak mungkin seorang memiliki istiqomatul iman kalau hatinya tidak istiqomah. Hatinya tidak bersih, hatinya tidak steril, masih ada hasud, masih ada dengki, masih ada dendam, masih ada unek-unek yang tidak baik menyelinap di dalam hati manusia. Ini manusia belum istiqomah, saudara. Apanya yang istiqomah? Imannya. Sehingga apapun perintah Allah yang berat sekalipun, apalagi yang ringan, itu tidak mudah untuk dapat dilakukan karena tidak memiliki istiqomatul iman. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak mungkin seorang akan istiqomah hatinya, akan steril hatinya, akan bersih hatinya dari hasud, dari dengki, dari dendam, husumat, dan berbagai macam penyakit yang membahayakan diri manusia. Berbagai macam penyakit yang membahayakan hati manusia. Kata Nabi, la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak mungkin seorang akan istiqomah hatinya, akan bersih hatinya kalau lidahnya tidak terpelihara. Jadi lidah, satu keterangan yang terakhir daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, amat sangat berbahaya, bahkan merusak istiqomatul iman, sehingga seorang tidak mungkin akan memiliki istiqomatul iman kalau enggak pelihara lidahnya, saudara. Amat sangat besar dosanya bagi orang yang tidak memelihara lidah, masih suka berdusta, berbohong, bahkan menipu sesama ikhwan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Nabi katakan dalam sebuah hadis yang lain, kasru qalbil mu'min asyaddu min hadmil Ka'bah. Coba kita perhatikan, ini nasihat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kasru qalbil mu'min, melukai perasaan hati orang yang beriman, asyaddu min hadmil Ka'bah. Lebih hebat dosanya daripada orang yang meruntuhkan Ka'bah. Nauzubillah, saudara hadirin. Amat sangat besar dosanya kalau kita melukai perasaan hati teman kita, melukai perasaan hati tetangga kita, apalagi melukai perasaan guru kita sendiri, saudara hadirin. Pelihara, jangan sampai mereka terluka disebabkan karena omongan kita yang tidak baik. Oleh karena itu, ihfaz lisanaka ayyuhal insan, jaga lidahmu duhai manusia. Di dalam rumah kita bersama dengan keluarga, jangan seenaknya kita ngomong. Ada orang yang berbicara dengan bahasa Betawi, gue sih enak, gue udah ceplosin. Apanya yang enak? Apa yang diceplosin, saudara hadirin? Justru itu melukai perasaan hati orang yang mendengarnya. Jangan sekali-kali terlontar daripada lidah kita kata-kata yang tidak baik, yang melukai perasaan hati seorang. Saya ulang kembali kata Nabi, kasru qalbil mu'min asyaddu min hadmil Ka'bah. Melukai perasaan hati orang yang beriman sama besar dosanya dengan meruntuhkan Ka'bah. Ka'bah diruntuhkan, saudara. Kayak apa? Andai kata ada orang sudah bangun ini musola at-taqwa yang begini sangat indah,
Dulu saya datang kemari tidak begini rupanya, tapi sekarang udah berubah wajahnya. Alhamdulillah, berkat karunia daripada Allah dan partisipasi jamaah semua yang memberikan sumbangannya lillah wa fillah, karena Allah semata. Bagaimana kalau ada orang yang meruntuhkan musola kita? Besar amat dosanya, musola diruntuhkan, apalagi masjid. Apalagi masjid yang nampaknya agak besar. Di masjid depan sana ada namanya Masjid Murtado, Haji almarhum Haji Hasan yang menjadi ketua, sekarang diketuai oleh anaknya. Itu Masjid Murtado, andai kata dirusak, kayak apa besar dosanya, saudara hati. Katakanlah yang paling besar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, dirusak oleh seseorang, bagaimana dosanya? Bagaimana kalau Ka'bah dirusak, saudara hadirin? Orang merusak Ka'bah dengan sebab lidahnya tidak terpelihara. Lidahnya ngomong sembarangan, bahkan juga berdusta, bahkan sampai melakukan penipuan di sana sini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semua kita dihindari, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lidah yang tidak terpelihara. Mudah-mudahan khotbah yang singkat ini insya Allah ada manfaatnya bagi kita bersama. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Inna ahsanal kalam wa abyanal nilam kalamullahil malikil 'allam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil afra was-surur wa dha'afa lil muttaqin jazilan ujur wa kammala ad-diyafata في يوم العيد لعموم المسلمين بشأنهم المشكور. وسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى من إله أعاد الأعياد وادخرها بكل عمل مبرور وأطال الآجال إليها لينالوا بفضلها الجزاء الموفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مكرم ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس إن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم إجلالا لقدره وتعظيما. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أسر أئمتنا وأمتنا وقضاتنا سميعا قريبا مجيب الدعوات. اللهم أسر أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا ومشايخنا صلاحا تاما عاما وجعلنا من عبادك الصالحين وزمرة الأتقياء السالمين الفائزين في الدارين. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين وانصر من خذل الدين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وألف بين قلوب المؤمنين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسرار المأسورين وفرج عن المكروبين واقض الدين عن المديونين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين. وعلي يا ربنا دينك في هذه السنة أعلى الإليين من بعد خصوصا نرجو إسلام الكافرين من اليهود والنصارى والشيوعيين. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Saudara hadirin, alhamdulillah sebuah khutbah sudah kita lakukan. Mudah-mudahan menjadikan catatan amal ibadat yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meninggalkan tempat yang mulia ini dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, mari kita hadiahkan surah Fatihah kepada para pendahulu kita. Di sini ada Kiai yang kita kenal dengan Kiai Marzuki Ahmad Abduh sudah meninggal dunia, dan bersama istrinya dan beberapa para pengikut-pengikutnya yang telah lebih dahulu meninggalkan kita bacakan surah Fatihah. Semoga mereka mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan juga orang tua kita, kakek, nenek kita, ibu bapak kita yang telah membesarkan kita, yang punya jasa, punya andil besar dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Mudah-mudahan mereka dapat diampuni dosanya oleh Allah dan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalul dzikri
Muhammadur Rasulullah. تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله قولا حسنا جليلا جميلا نقدمها ونولي على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمانة المتابعة وهو ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمهم وعافهم واعف عنهم تقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.